LSP Pers Indonesia, Pak Hoki, yang sama-sama kita hormati, Ketua LSP Pak Hince, ya, dan para calon asesor. Kita juga harus menghormati dulu di sebelah kiri dan kanan saya, bapak-bapak, ada ibunya ya, bapak-bapak master asesor, ya, Pak Adit dan Pak Ayub, ya, Pak Edian, master asesor kita ada 120 Pak, jadi kita nggak hafal semuanya ya Pak Edian. Maaf, jadi hari ini ada 3 master asesor. Bapak Ibu sekalian, pertama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada kondisi yang masih pandemi seperti ini kita masih bisa berkumpul di sini dalam tatap muka dan dalam kondisi sehat walafiat, tak kurang satu apapun. Saya senang berada di sini karena seperti berada di rumah sendiri. Pak Agus, saya adalah orang komunikasi, dulu aktif di Dewan Pers, di SPS, di penyiaran, ya. Jadi jumpa dengan teman-teman media, saya sudah biasa ya. Nah, seolah-olah saya kembali lagi ke teman-teman media. Nah, saya memang orang komunikasi, pernah jadi humas lama, kepala humas itu temannya adalah media. Jadi saya tahu harus bagaimana media itu. Itu satu boleh ya, tapi prosesnya lama mungkin gitu ya dulu ya, dibilangnya pakai SKK aja dulu karena prosesnya namanya juga nasional, harus ada konvensi, ada prakonvensi, ada konvensi, harus stakeholder semua. Jangan sampai diketok palu SKKNI-nya, tapi ternyata di sana masih ada wartawan yang bilang kok itu sih standarnya saya nggak setuju, kok ini sih, nah itu nggak boleh. Namanya SKKNI itu adalah sudah nasional. Nah itu, tapi masih ada lagi yang satunya SKK, standar kompetensi khusus. Bapak ambil yang itu, boleh kekhususannya, ya. Ya, sertifikat Dewan Pers. Oke. Kemudian saya tanya, sertifikat Dewan Pers itu standarnya apa? Nah, ini ada standarnya, saya pernah baca juga satu buku standar untuk menguji Bapak jadi wartawan berdasarkan sertifikatnya Dewan Pers. Nah, pada saat kami pelajari ternyata standar kompetensinya ya belum memadai sebagai seorang media ya atau seorang wartawan, sehingga mulailah kita duduk bareng Pak dengan Dewan Pers sebetulnya untuk membuka diri bahwa di media itu perlu gitu kompetensi ini ya. Yang menyatakan seseorang itu Bapak adalah kompeten menjadi wartawan muda, wartawan senior, wartawan apapun nanti Pak di skema itu adalah bukti kompetensi ya, harus dipastikan melalui uji sertifikasi kompetensi. Jadi Bapak memang harus diuji sertifikasi kompetensi. Kalau bicara kompetensi itu berarti harus ada 3 hal di dalamnya, yaitu satu adalah knowledge ya, harus ada skill, dan harus ada yang namanya attitude, sikap kerja. Nah, karena BNSP pada prinsipnya adalah melakukan sertifikasi kompetensi berdasarkan undang-undang, melakukan sertifikasi kompetensi. Tetapi kita tidak bisa langsung mensertifikasi para calon asesi. Di situ di PP 10 yang sekarang juga ada bahwa harus melalui LSP yang dilisensi oleh BNSP baru bisa mensertifikasi. Nah, Bapak Ibu jadi sekarang sudah punya LSP Pers Indonesia. Ini sudah bukan main ya, sudah belum pernah terjadi ya, baru pertama ya. Kita kasih aplaus lagi dong. Dewan Pers saja masih baru ingat ya. Terakhir Pak Wakil mau harmonisasi. Sudah Pak, dan kebetulan saya di situ. Agak lama sekali karena masih bingung gitu. Siapa sebetulnya? Dewan Pers mau memberikan sertifikat boleh,
Tapi bukan Dewan Persnya, adalah LSP ya kan saya barusan bilang perintah dari PP 10 jelas sekali bahwa LSP yang dilisensi oleh BNSP. Jadi bukan Dewan Persnya, harus punya LSP Dewan Pers. Nah ini yang sedang lagi digodok dan sudah fokus Pak, harmonisasinya sudah akan bentuk. Kenapa? Karena dia nggak punya sertifikat, maka terus berkembanglah LSP fotografi. Banyak karena mereka merasa perlu. Ya, sama ya nanti event-event internasional nggak boleh masuk Pak. Sekarang sudah mulai bertanya di mana-mana, yang ditanya adalah mana sertifikat. Nggak tanya lulusan mana, dulu sekolah apa jurnalistiknya, mau di UI ya, mau di mana kayak nggak ada urusan. Yang penting adalah Anda punya sertifikat nggak di bidang ini. Itu sudah internasional, sudah global seperti itu. Jadi ini kan bukan main namanya kalau Bapak sudah mau menuju ke sana. Ya banyak sekali ke depan ini semua orang sudah berpikir sertifikat kompeten. Itu bukti bahwa Bapak itu kompeten, bukan sekedar wartawan. Bisa berwawancara Pak, saya juga bisa wawancara Pak, bisa ya. Kalau saya orang komunikasi, diajarin bikin lead, bisa bikin rilis tuh bisa banget orang wartawan media kan humas kan harus bisa bikin rilis ya. Iya, tapi apakah rilisnya diterima teman-teman media? Enggak, belum tentu. Nah, kemudian tadi skillnya, sifat kerjanya, nah, itu harus dibuktikan dengan sertifikat kompetensi. Oleh karena itu, terima kasih Bapak sudah punya LSP. Dengan tuntutan standar kewartawanan. Nah, untuk memastikannya, sertifikat dan kompetensi. Sejauh ini campaign pemerintah seperti apa? Sangat luar biasa. Sekarang ini sudah ada peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2019, di mana semua sudah diramu di dalam peraturan itu. Yang salah satunya adalah pengembangan sistem sertifikasi nasional, dan Indonesia alhamdulillah sudah punya sistem sertifikasi nasional. Dan itu yang nanti akan diterapkan di LSP Pers Indonesia ini. Harapan ke depan dari pelatihan asesor ini seperti apa? Harapannya adalah terus berkembang, bahwa pelatihan ini adalah fondasi pintu gerbang pertama. Ya, selebihnya itu perlu pendalaman, perlu workshop, perlu pertemuan ilmiah mengembangkan FIK, TUK, skema dan lain-lain. Itu. Sudah punya satu sistem sertifikasi kompetensi nasional itu ada beberapa unsur. Unsur pertamanya adalah harus punya standar kompetensi. Nah, tadi saya belum ceritakan Bapak Ibu sekalian, di dalam SDM yang kompeten, kita bicara SDM kompeten, Presiden bicara SDM kompeten, Menteri Ketenagakerjaan di internasional cerita bahwa tenaga kerja Indonesia itu harus kompeten, competitiveness-nya tinggi, resilience-nya tinggi, agility-nya tinggi, katanya Pak Menteri kemana-mana. Itu berarti termasuk Bapak Ibu gitu. Kita udah sepakat. Nah, oleh karena itu sebetulnya SDM kompeten itu ada 3 hal, ada 3 pilar besarnya. Kalau mau dibilang kompeten, Bapak Ibu harus punya standar kompetensi. Nah, kalau mau bilang kompeten, dari mana dasarnya kalau nggak punya standarnya? Jadi harus punya standar kompetensi. Sudah punya ya? Tadi saya bilang SKK ya? Iya. Tapi kalau bisa SKKNI, kalau bisa nggak apa-apa. SKK itu namanya standar kompetensi, itu bisa 3 ya yang kita kenal di BNSP. Standar kompetensi kerja nasional Indonesia, SKKNI tadi disebut-sebut oleh Ketua LSP. SKKNI memang bersifatnya nasional Pak. Nanti kalau bisa Dewan Pers bikin yang nasional. Yang biasanya bikin SKKNI itu biasanya sektor. Memang sektor yang menyiapkan untuk punya standar yang nasional yang bisa dipakai oleh LSP se-Indonesia di bidang ini. Wartawan itu harus kompeten. Bapak satu hari kalau ada event internasional, ya kan, masuk ke Indonesia, kemudian diliput, respon begitu cepat bagaimana kondisi kompetensi di dunia wartawan. Ya, kita ajukan jempol. Mungkin yang lain nggak apa-apa. Saya khususnya bagusnya orang media gitu loh. Kalau yang lain mungkin nggak ngerasa. Oh enggak ya, yang terdepan maksudnya. Yang oleh bapak-bapak master kita, aduh bapak harus hormat, ini master asesor Pak. Saya iya. Asetnya BNSP ini Pak. Iya, kita punya asesor itu 40.000, tapi master asesor cuma 120
120, 125, tapi 2 meninggal, Ada 3 di sini. terus. Iya, jadi ada 120. 3 orang ada di sini loh. Iya. Master asesor itu jarang, aduh kita harus pelihara baik-baik. Sayangin. Disayang, awas ya. Kalau ada pengaduan nanti ke BNSP, awas. Di sana nanti saya sampaikan. Ada di sana ada Pak Hedi yang memimpinnya. Di BNSP kita punya ini asesor, ini adalah asesor, kemudian asesor, kemudian dia bisa uji. Setelah ini dia bisa uji karena sudah ada website ujinya, sudah ada tempat ujinya, maka bisa melakukan uji. Inilah yang sudah ditunggu oleh teman-teman wartawan yang ingin memastikan kompetensi. Karena ini penting supaya tadi hal-hal masalah-masalah di dunia kewartawanan yang pengaduan-pengaduan dari pers itu sebetulnya bisa dikurangi kalau memang wartawan-wartawannya adalah kompeten. Jadi mungkin mudah-mudahan dengan semua bersertifikasi, maka kasus-kasus pers, kriminalisasi pers dan lain-lain itu mulai berkurang atau memang tidak ada karena memang wartawannya adalah semuanya kompeten. Harapannya di sini setelah mendapat dari BNSP ini kan dengan adanya diakui oleh negara dengan pengaruh ini apa yang harus sehingga tidak terjadi lagi yang ya itu tadi dengan adanya LSP itu kan perpanjangan tangannya BNSP. Menurut PP 10 memang harus ada LSP yang dilisensi BNSP karena BNSP itu satu-satunya badan yang memiliki otoritas untuk melakukan sertifikasi di Indonesia melalui Undang-Undang 13 ya. Tetapi dia harus ada LSP yang dilisensi oleh BNSP. Jadi dengan demikian LSP adalah bagian dari negara untuk melakukan sertifikasi perpanjangan tangan dari BNSP. Jadi nanti tentunya harus bekerja giat untuk mensertifikasi semua kompetensi wartawan yang ada. Kalau ada skema harusnya nanti dikembangkan lagi dari berbagai jenis pekerjaan wartawan itu bisa dikembangkan jadi skema. Jadi LSP ini harus melakukan itu sebaik-baiknya agar tadi kompetensi wartawan memang benar-benar terjaga. Ya, kita kan sekarang sudah mendengar kasus-kasus wartawan itu bukan sepenuhnya adalah kesalahannya wartawan, tetapi juga kalau kita bekali wartawan itu dengan kompetensi, ya dengan yang standar kompetensi yang sudah diakui oleh dunianya sendiri, profesinya sendiri, maka dia menjadi wartawan juga memang betul-betul dia sudah berdasarkan standar kompetensi. Ini bagus sekali untuk melakukan seleksi alam. Banyak nanti wartawan-wartawan yang memang tidak bisa kompeten, sudah dia tidak punya sertifikat. Berarti nanti dipilih tinggal wartawan yang kompeten dan yang tidak punya sertifikat kompetensi dan yang tidak punya sertifikat kompetensi. Itu akan begitu nanti satu hari. Belum lagi ada acara-acara yang besar internasional yang meminta adalah sertifikat kompetensi. Jadi ini adalah pertama dan harus dikembangkan secepat-cepatnya. Kemudian siap adalah ini terutama Pak Hence ini di teman-teman LSP ya. Ini ada PR besarnya adalah tindak lanjut. Jadi rencana tindak lanjut semua nih setelah kita melakukan ini proses menjadi asesor ini ya. Apa tindak lanjutnya? Tentunya ada beberapa pihak, asesornya, lembaganya, LSP-nya ya, dan tentunya juga perlu perangkat-perangkat. Nah, disinilah saya akan menjelaskan sedikit ya, mungkin secara singkat ya. Nah, sudah kebayang nggak tadi kan MUK kita? Kan skema kita ada 4 tuh ya. Jadi setiap masing-masing skema ya itu tentunya ada disiapkan masing-masing ya terkait instrumen asesmennya. Ya, Pak Ence, Pak Jaya, makmur dan sejahtera, itulah cita-cita. Tegakkan kemerdekaan pers, kawal kebenaran dan keadilan. Jadilah kebanggaan merdeka dari diskriminasi. Bebas dari ancaman, bebas dari tekanan. Jayalah pers Indonesia. Marilah bersatu suarakan kebenaran. Tuntun negeri ini menuju masa depan SPRI.
bangsaku, maju negeriku, jayalah Indonesiaku. Indonesia jaya, makmur dan sejahtera, itulah cita-cita. Tegakkan kemerdekaan pers, kawal kebenaran.